Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus, yang saya percaya kasih-Nya sempurna atas kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya percaya 2 Samuel pasal yang ke-6 ini merupakan cerita atau kisah atau peristiwa yang tidak asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kali ini saya ingin kembali mengingatkan kita khususnya tentang pribadi Mikal yang terdapat dalam ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Seperti saya katakan tadi bahwa kisah ini merupakan kisah yang tidak asing bagi kita, dan bahkan barangkali kita sudah beberapa kali mendengarkan kisah ini diceritakan, dan mungkin juga lewat perenungan kita kembali membaca atau diingatkan tentang peristiwa yang terjadi dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ini. Nah, kali ini saya ingin kembali mengingatkan kita tentang apa yang terjadi dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 ini. Nah, ini berawal dari ketika Daud beserta rombongan, atau ketika Raja Daud beserta rombongan memindahkan tabut Tuhan dari rumah atau dari kediaman Obed-Edom menuju kota Yerusalem atau kota Daud. Dan kita tahu pula bahwa selama tabut Tuhan itu berada di rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom memberlakukan tabut Tuhan itu sebagaimana mestinya. Dia menjaga kekudusannya, memelihara dengan baik, sehingga Tuhan memberkati Obed-Edom beserta keluarga. Dan mendengar hal tersebut, Raja Daud berinisiatif untuk memindahkan tabut Tuhan tersebut kembali ke kota Yerusalem atau ke kota Daud. Nah, dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, kita tahu persis bahwa hal yang dilakukan oleh Raja Daud merupakan hal yang luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi setiap pengangkat tabut Tuhan itu melangkah 6 langkah, dikatakan ada persembahan yang dipersembahkan oleh Daud, yakni seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Begitu hormatnya Daud terhadap tabut Tuhan pada saat itu. Pada saat itu kita tahu tabut Tuhan ini melambangkan kehadiran Tuhan, simbol hadirat Tuhan. Dan benar-benar hadirat Tuhan dinyatakan melalui tabut Tuhan pada saat itu. Dan Daud menghormati kekudusan tabut Tuhan tersebut. Dan dikatakan tadi dalam ayat yang ke-16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ketika Mikal melihat atau menjenguk atau menengok dari jendela
apa yang dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan, dikatakan tadi, ia memandang rendah. Yang dimaksud dengan memandang rendah dalam ayat yang ke-16 ini, itu ada dalam ayat yang ke-20. Saya akan bacakan begini. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Rupa-rupanya apa yang ada dalam hati Mikal ketika dia menengok Daud dan rombongannya dari jendela, itu dia menganggap bahwa Daud telah mempermalukan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan bahkan dengan kata lain, kalau boleh saya katakan, seolah-olah Mikal ini dalam hati berkata, Raja Daud itu seorang raja yang tidak tahu malu. Masakan di hadapan para budak perempuan dari para hambanya, dia berlaku seperti itu, menari, meloncat dengan membuka jubah. Dan memang pada saat itu Daud ketika menari dan meloncat, dia menanggalkan jubah kehormatannya. Dan dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, meloncat-loncat di hadapan Tuhan. Kalau saya coba mengimajinasikan apa yang dialami oleh Daud pada saat itu, saya mau katakan bahwa Daud bisa seperti itu karena dia merasakan dahsyatnya hadirat Tuhan. Karena pada saat itu Raja Daud ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga dia bisa seperti itu, melompat-lompat di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, dalam pemandangan Mikal, apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dialami oleh Daud pada saat itu, merupakan kehinaan. Sehingga dikatakan tadi, dalam hati dia memandang rendah Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dilakukan oleh Mikal ini, ada muncul pertanyaan. Mengapa Mikal bisa seperti itu? Mengapa Mikal ketika melihat Daud beserta rombongannya meloncat di hadapan Tuhan, menari di hadapan Tuhan, dia justru memandang rendah? Ada penafsir yang berkata, Mikal seperti itu karena kegagalan orang tuanya, karena kegagalan sang ayah dalam mendidik anak. Dan memang kita tahu seperti apa kerohanian Saul. Jadi penafsir ini mengatakan bahwa Saul bukanlah ayah yang baik bagi Mikal, sehingga Mikal memiliki karakter seperti itu. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan ini merupakan kegagalan Daud. Daud telah gagal menjadi suami yang baik. Daud telah gagal menjadi suami bagi Mikal. Gagal dalam membina rumah tangganya, khususnya membina istrinya. Penafsir ini ingin mengatakan bahwa Mikal memandang rendah Daud ketika Daud berada dalam hadirat Tuhan. Itu karena kegagalan Daud sendiri.
saya punya penafsiran begini. Mikal bisa seperti itu, bisa terjebak dalam sikap memandang rendah apa yang dialami oleh Daud beserta rombongan pada saat itu, karena Mikal ada di jendela, menengok, menjenguk dari jendela. Saya mau katakan begini, kalau seandainya pada saat itu Mikal ada bersama-sama dengan rombongan Daud, saya percaya Mikal akan ketularan, terimpartasi. Mikal akan mengalami hadirat Tuhan. Mikal akan mengalami lawatan Tuhan sebagaimana Daud beserta rombongan mengalami lawatan Tuhan. Tetapi karena Mikal ada di jendela, dia memposisikan dirinya sebagai pribadi yang menengok, dengan kata lain sebagai penonton, sehingga dia tidak mengalami apa yang dialami oleh Daud beserta rombongan. Sekali lagi saya katakan, seandainya Mikal ada bersama dengan rombongan pada saat itu, saya percaya dia juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin dia akan menari, mungkin dia akan meloncat di hadapan Tuhan. Karena hadirat Tuhan begitu kuat pada saat itu. Karena hadirat Tuhan begitu dahsyat pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Mikal memposisikan dirinya hanya sebagai penonton. Kalau dalam bahasa Alkitab tadi dikatakan dia menengok atau menjenguk dari jendela, sehingga dia tidak mengalami hadirat Tuhan yang dialami oleh Daud beserta rombongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kadangkala tanpa kita sadari, bisa saja kita berada pada posisi seperti posisi Mikal. Ketika kita mengikuti ibadah, kita tidak masuk, kita tidak ikut gabung dalam rombongan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Kita tidak memposisikan atau kita tidak punya kerinduan untuk ikut terlibat dalam rombongan orang yang hidup atau orang yang mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya tentunya kita sebagai umat tebusannya, kita tidak mau seperti Mikal. Ketika kita melihat, kita tahu ada orang yang ada dalam hadirat Tuhan, kita tidak hanya mau sebagai penonton, memposisikan diri sebagai penonton. Seperti apa yang dilakukan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Mikal. Dan kita tahu pula tidak sedikit orang yang ketika secara fisik mengikuti ibadah, berada dalam ruang ibadah, tetapi dia memposisikan dirinya seperti Mikal, sebagai penonton, tidak masuk dalam hadirat bersama-sama dengan rombongan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Tuhan jauhkan kiranya dari kita spirit Mikal, tetapi biar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar seperti Daud. Ketika dia berada dalam hadirat Tuhan, dia melupakan dirinya, tetapi dia mempersilahkan Tuhan terus bekerja dan berkarya dalam kehidupannya dengan caranya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.